Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, hari ini saya akan serok lagi beberapa ekor dari kolam ini untuk kita review sejauh mana perkembangannya. Ini saya akan angkat 3 ekor, 2 ekor kohaku dan 1 ekor sanke. Nah, kalau yang sanke sama sanke oya dan kohaku hosikin itu yang tosai, kemudian yang nisainya itu adalah kohaku momotaro. Nah, ini kita langsung angkat aja ya. Untuk nisainya ini yang kohaku momotaro ini sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ini kita angkat, size-nya saat itu 54 cm. Ini kita nggak tahu sekarang berapa ukurannya. Nanti saya akan juga tampilkan untuk video before after-nya. Nah, ini nih, dari tampilan awalnya sih bisa terlihat ya, bodinya lumayan berisi ya. Nah, ini nisai KC Kohaku Momotaro dari Onelito. Kalau yang ini guys, ini karena nisai kita harus angkatnya seperti ini guys. Kita kasih obat bis dulu ya, sampai ikannya mabok. Ambil ngobrol kali ya. Nah, ini selama keeping, pokoknya di tahun 2025 mulai Januari saya sudah menggunakan full Mega Jumbo untuk pakannya, all varian, yaitu Mega Jumbo Grow, Spirulina, Balance, dan Guba. Nah, 4 kombinasi tersebut saya gunakan hingga saat ini. Kita lihat ya, mudah-mudahan sudah. Agak teler ya ikannya. Saya lanjut ya guys ya. Ini maaf ya agak berisik, soalnya lagi ada pengerjaan di bagian depan rumah. Kalau ada back sound, ya mohon maaf ya. Nah, ini kita akan review dulu untuk dari sisi bodinya. Nah, kalau bodinya sih saya cukup puas untuk body volumenya. Cukup berisi untuk body volumenya. Kemudian untuk kualitas skinnya, saya juga cukup puas. Beninya juga tebal dan shiny ya guys ya. Dan sirojinya, nah sirojinya nih guys, alhamdulillah putih bersih seperti ini. Ini female, licin, pipinya licin sama siripnya licin. Nah, semoga ini nanti kedepannya bisa improve lebih bagus lagi ya. Nah, ini kita akan ukur terakhir 54 cm. Sekarang sudah berapa ya? Setelah 3 atau 4 bulan. Kalau nisai sih harusnya sih nggak begitu banyak ya perubahannya. Kurang tekan, sorry. Ya, 60 cm lah guys. Ya, 60 cm. Untuk ikan nisai memang pasti grow-nya nggak terlalu signifikan seperti tosai. Oke, kita angkat ikan yang kedua. Ini sangke dari Oya. Oke, untuk event KC-nya ini SKF. 2 bulan lalu, pada saat di bulan Juni, ya 5 Juni bener. Berarti 2 bulan dan 6 hari. 2 bulan dan 6 hari, saat itu size-nya 43 atau 44 cm kalau nggak salah guys. Sekarang udah berapa ya? Nah, ini dia. Ini kita langsung ukur dulu ya, selagi teler kayak ikannya. Saat itu 43 cm, 2 bulan dan 6 hari yang lalu. Sekarang sudah berapa ya? 50 ya 50 cm guys tuh.
51 cm. Nah, sekarang udah 51 cm. Berarti grow-nya sekitar 6 sampai 7 cm. Nah, lumayan, berarti hitungan per bulannya bisa sekitar 3 cm lebih lah gitu ya. Nah, untuk body kita bisa lihat di sini. Ini cukup bagus ya, mulai dari pundaknya sampai pangkal ekor berisi semua. Di sini memang terlihat nggak terlalu berpunuk. Nah, ini bagusnya nih ikan-ikan yang seperti ini guys. Ini biasanya kesempatan jumbo-nya lebih besar nih kalau seperti ini guys. Kalau tosainya, body-bodinya modelnya seperti ini nih, nggak begitu over di bagian jitainya. Biasanya peluang untuk ikan bisa berukuran jumbo itu lebih besar peluangnya. Ini female juga, alhamdulillah. Ini kita akan keeping juga, nanti pasti kedepannya bisa lebih bagus lagi. Ini suminya juga makin tegas sekarang dibanding sebelum-sebelumnya yang biasanya yang sinking. Ini udah makin terlihat untuk sumi-suminya, warna hitamnya. Kemudian beninya yang kemarin menurut saya tuh lebih tipis, ini sekarang udah lumayan lah beninya. Setelah untuk pakannya yang kemarin kombinasinya tuh pakan colornya yang sebelumnya itu memang pakan grow-nya lebih banyak dan gubahnya lebih banyak. Saat ini saya maksimalin di pakan color, saya naikin pakan colornya sekitar 30%. Kemudian grow-nya saya kurangin, balance-nya yang saya naikin gitu. Nah, hasilnya seperti ini guys. Tuh, lumayan ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke kolam. Nah, sekarang kita angkat Kohaku Hoshikin. Ini yang terakhir kita akan review. Nah kan, bodinya sedikit slim dibandingkan yang sangke, tapi masih cukup berisi sebenarnya. Langsung udah teler ya. Sepertinya ini female juga guys. Wah, alhamdulillah kalau ini beneran female ya. Ini kalau untuk body-body gini female, dia tosainya masih kayak gini, ini bisa kita bilang long body gitu kan. Jadi bodinya model manjang dulu, nanti pada saat di size di 70-80 nanti biasanya baru mekar badannya. Nah, ini dari Hoshikin. KC dari SKF juga. Bodinya lumayan berisi, tapi nggak seperti yang 2 ekor sebelumnya ya, yang Kohaku Momotaro dan Sankeo ya. Nah, terakhir itu 2 bulan lalu 38 cm. Sekarang kita coba ukur ya, berapa sekarang. Sekarang ukurannya 48 cm. Lumayan ya perkembangannya guys ya. 2 bulan 10 cm. Wah, 10 cm naiknya. Berarti sebulannya bisa 5 cm tuh. Untuk kualitas skin. Nah, ini walaupun grow-nya lumayan pesat, itu naik 10 cm dalam 2 bulan. Beninya syukurnya alhamdulillah ini nggak pecah sama sekali guys. Nih, masih tetap padat warna merah atau beninya ini guys. Salut sih. Kemudian dia nggak begitu orange kelihatannya, dia masih tetap kelihatan merah untuk warna merah beninya gitu. Walaupun sebenarnya untuk Hoshikin karakter beninya itu nggak semerah untuk beberapa Kohaku seperti Momotaro ataupun Kohaku dari breeder Jepang yang lain. Memang karakternya untuk Hoshikin dia merah ke orange gitu guys. Sesuai janji saya akan memberikan tips gimana caranya ikan itu bisa grow maksimal. Nah, kalau saya sih biasanya menggunakan 4 faktor guys ya, yaitu GPS. Apa itu GPS? Yaitu yang pertama J itu adalah genetik. Kemudian P-nya apa? Itu pakan. Kemudian E itu environment. Kemudian
S itu adalah skill atau skill individu yang keeping gitu guys. Yang pertama, untuk yang G, genetik di sini, itu yang faktor penentunya adalah dari bloodline dari ikan koi itu sendiri. Selain bloodline-nya, itu kita bisa lihat dari ciri-ciri fisik ataupun genetik individual dari ikannya itu sendiri, seperti bentuk kepalanya, kemudian shoulders-nya di sini untuk bahunya, kemudian belly-nya, kemudian tail tube-nya segala macam itu kita perhatiin ciri-cirinya. Biasanya untuk ikan-ikan yang bakat jumbo-nya bagus itu memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, seperti tadi bentuk kepalanya mungkin lebar, dia bentuk U, nggak V seperti ini, kemudian belly dan pundaknya itu lebar juga, kemudian pangkal ekornya tebal, gitu guys. Nah, kemudian ada juga untuk faktor genetiknya yang lain tuh seperti karakter dan mental ikan itu sendiri. Nah, jadi untuk karakter atau mentalnya, dia biasanya ikan-ikan yang bagus itu dia berani gitu. Jadi dia nggak, kalau pada saat makan dia bukan yang hit and run gitu. Jadi dia ngambil makan terus cemplung lagi ke dasar, nggak kayak gitu. Jadi dia biasanya mental makannya dia tuh stay di atas, biasanya ngambil makan dia paling berani lah gitu. Kemudian untuk yang P di sini pakan ya, yang faktornya ada dua, yaitu kualitas pakannya dan seberapa banyak pakan yang kita berikan kepada ikannya gitu guys. Nah, kemudian untuk E, environment. Nah, di sini kita perhatiin kualitas air yang ada di kolam kita, parameternya, nitratnya segala macam. Kita pastiin dia di posisinya 0 ppm, kemudian luas kolam atau space yang kita siapkan untuk ikan koi kita, populasinya kita juga jaga, jangan terlalu berlebih, kemudian sampai temperatur segala macam. Nah, itu kita juga perhatiin. Kalau untuk skill di sini itu tergantung dari skill teman-teman penghobi di rumah masing-masing atau tergantung skill koi keepernya. Kita tahu timingnya kapan kita misalnya berikan pakan ini, kemudian kita tahu timingnya kita misalnya maksimalin pakannya, kapan kita puasain, kemudian timingnya kapan kita harus back post dan segala macam. Nah, itu semuanya harus kita maksimalin. Nah, dari 4 faktor tersebut itu tidak ada yang lebih besar dibandingkan faktor-faktor yang lain. Jadi tidak ada yang lebih besar ataupun lebih kecil, atau persentasinya lebih banyak ataupun lebih sedikit. Nah, kalau ada yang nanya lagi seperti ini guys, Bang, gimana kalau genetik ikannya jelek, terus pakai pakan yang bagus, apakah ikannya bisa jadi bagus juga? Nah, menurut saya jawabannya ada dua aja guys nih. Yang pertama, tentu saja tidak, atau bisa jadi ya, kalau takdir mengizinkan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi gini guys, saya kasih gambarannya seperti ini. Jangankan genetik ikannya jelek, ikan dengan genetik bagus pun diberikan pakan yang bagus juga, belum tentu hasilnya ikannya bagus. Kalau skill keeping ataupun environment kolam teman-teman di rumah itu tidak mendukung. Bahkan ikan kualitas shop pun, kalau dikasih pakan premium, bisa jadi ikan kropio kalau teman-teman nggak tahu tuh timing pemberian pakannya. Nggak paham kapan nge-push pakan, kemudian nggak tahu kapan ngerem pakan, kemudian kapan harus treatment kolamnya seperti apa, kapan harus treatment kolamnya seperti itu, dan lain-lain. Nah, jadi intinya apa guys? Teman-teman harus memperhatikan semua 4 faktor yang saya sebutkan tadi. 4 faktor tersebut semuanya harus seimbang, sama-sama maksimal, baru deh hasil keeping ikannya itu bisa jadi bagus. Terus kalau ada yang nanya-nanya seperti ini guys, kalau ikan saya kualitasnya jelek, berarti nggak ada harapan lagi dong kalau gitu. Nah, di sini saya harus luruskan ya guys ya. Keeping koi itu adalah mimpi yang dibangun berdasarkan realitas. Makanya sebelum keeping, teman-teman harus tentuin terlebih dahulu nih goals-nya atau tujuan teman-teman keeping ini seperti apa. Apakah sekedar koinya hidup, apakah pond quality yang bisa teman-teman nikmatin di kolam, atau apakah show quality, atau seperti apa. Nah, jadi agar teman-teman bisa beli bahan-bahan ataupun bahan koi yang sesuai spek teman-teman inginkan. Terus juga bisa persiapkan spek kolam yang sesuai dan beli pakan yang sesuai spek dan kantong masing-masing pastinya. Kenapa saya harus ngomong pahit seperti ini guys? Jadi biar teman-teman tuh nggak kena iming-iming helikopter dari si paling penjual ikan, si paling tukang kolam, si paling jual pakan, dan si paling influencer koi seperti saya ini guys. Nah,
mungkin dari itu saja. Nah, hasil dari keeping saya, ini kesimpulan saya gitu ya. Dari 3 ekor tersebut, grow-nya menurut saya cukup memuaskan. Yang Hoshiki tadi itu naik 10 cm dalam 2 bulan. Kemudian yang Oya itu naik sekitar 7 cm dalam 2 bulan. Dari sebelumnya ini yang Hoshiki itu 38 jadi 48 cm. Yang Oya tadi itu dari 53 dari 43 menjadi 51 cm. Kemudian yang Kohaku Momotaro dari 53 54 cm sekarang 60 cm. Nah, grow-nya itu ketiga ekor tersebut menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Body volume juga memuaskan, kemudian benihnya juga udah improve dibandingkan sebelumnya, karena memang saya juga naikin juga pakan colornya seperti itu guys. Nah, menurut saya itu aja. Kalau ada teman-teman yang ingin nambahkan atau ada yang perlu dikoreksi atau yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di komentar. Salam koin untuk persahabatan, semoga sehat selalu dan kaya raya. Bye bye.